Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Budidaya maggot alias belatung memang terdengar menjijikan. Tapi tahukah Anda bahwa budidaya larva maggot ini sedang menjadi perhatian karena manfaat dan uang yang dihasilkan? Intan Purba, seorang pemudi kota Pematang Siantar, alumni Institut Teknologi Bandung, memilih untuk membudidayakan ulat maggot yang sangat menjanjikan keuntungan secara finansial dan manfaat. Dengan workshop yang diberi nama Kelola, Intan Purba bersama temannya Tutur Sianturi memulai budidaya maggot dengan menerapkan ilmu yang mereka peroleh selama kuliah. Maggot sendiri merupakan salah satu larva lalat yang memiliki kandungan tinggi protein, sangat potensial sebagai pakan tambahan black soldier fly atau untuk perbesaran ikan dan ternak lainnya, yang berguna untuk mempercepat pembesaran hewan ternak. Larva yang berumur 21 hari akan menjadi pupa sebelum akhirnya menjadi lalat. Bekas cangkang atau kulit pupa yang mengering bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi pupuk organik. Dari larva, pupa, hingga lalat, hewan ini berguna untuk bahan pendukung berkebun dan berternak. Sama dengan ulat pada umumnya, makannya berupa bekas-bekas makanan manusia yang membusuk, terutama buah-buahan busuk. Setelah menjadi ulat maggot siap dipanen, namun disisihkan sebagian untuk dibiarkan sekitar 2 minggu agar menjadi bibit lalat tentara hitam untuk bisa bertelur kembali, sehingga bisa terjadi sirkulasi budidaya ulat maggot. Adapun produk yang dihasilkan dari budidaya ulat maggot tersebut adalah maggot fresh, maggot kering, pupa, pupuk organik kasgot, telur BSF, serta manfaat pelatihan dan eduwisata budidaya BSF. Orang bijak taat pajak. Bayar pajak di Krisin aja. Kris, cara bayar kekinian mudah dan aman. Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support Kris seperti OVO dan Link Aja. Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah. Scan QR kode, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran. Kris, cara bayar pajak mudah dan praktis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar. Halo pemirsa, Mona Lisa kembali lagi bersama dengan saya Ezra Valencia Manihuruk. Pemirsa, ulat biasanya dihindari karena menjijikan. Namun bagi Intan Purba, wanita muda warga Kota Pematang Siantar justru membudidayakannya. Penasaran seperti apa? Ayo kita ikuti langsung. Pemirsa, kita langsung masuk ke dalam ya. Halo, selamat siang Kak Intan. Siang. Kak Intan Purba. Iya. Bersama dengan temannya, dengan Kak Tutur. Kak Tutur. Nih pemirsa, kita bersama langsung dengan ownernya, Kak Intan Purba, wanita muda yang membudidayakan ulat maggot. Apa kabar Kak? Baik. Melihat aktivitasnya tadi, semangat ya pemirsa. Lihatlah kondisi di sini, ada karyawan juga bersama sahabat Kak Intan. Jadi kita langsung tanya aja pemirsa, bagaimana sih awal tercetusnya hingga bisnis ini terbentuk seperti ini dan berjalan sudah hampir 1 tahun. Kita tanya langsung, gimana sih Kak Intan? Iya, jadi ceritanya itu dimulai dari tahun 2019. Kita saat itu berdua, kita sekosan waktu kuliah di ITB di Bandung. Nah, kebetulan teman saya ini kan jurusan bisnis, saya jurusan biologi. Akhirnya kita diskusi lah karena sekosan kan, gimana nih skripsimu apa segala macam gitu kan. Oh aku skripsinya itu tentang maggot BSF loh gitu kan. Terus temanku ini ya secara anak bisnis gitu kan, dia bilang, oh Tan itu opportunity-nya bagus banget loh gitu kan. Akhirnya ya kita ngomongin kayak gitu tapi lewat aja gitu kan Kak. Akhirnya setelah itu berlangsung selama 2 tahun, akhirnya kita lulus dan memutuskan pilihan masing-masing. 2021 kita berniat untuk bersama membangun Kelola ini. Kelola ini merupakan produsen makan ternak berupa maggot BSF dan juga pupuk organik. Begitu sih cerita singkatnya Kak. Jadi itu dimulai karena ya keresahan gitulah awalnya 2019, makanya memilih untuk penelitian tentang maggot BSF selama kuliah gitu 2019, dan
berkolaborasi dengan teman saya dan bersama-sama lah gitu. Nggak hanya sekedar untuk bahan penelitian aja. Kalau untuk Iya. bisa peluang yang lebih besar, mengapa tidak? Seperti itu Benar, kaitannya. iya. Dan sinkron juga jurusan bisnis dan jurusan biologi. Oke, kita penasaran sih pemirsa bagaimana sih siklus cara pembuatan ataupun pengelolaannya dari awal hingga akhir. Kita penasaran, langsung saja. Jadi dari siklus BASF ini terdapat dari 4 fase, yaitu pertama ada telur, larva, pupa, sama lalat dewasa sendiri. Nah, telurnya itu bisa kita lihat di sini, telurnya itu dia berbentuk seperti pasir kecil-kecil kayak gitu. Nah, setelah telur, dia akan memakan sampah organik sampai akhirnya dia akan berubah menjadi ulat yang besar atau biasanya disebut dengan maggot BASF. Ini yang biasanya dikonsumsi oleh ikan, ayam, sama hewan ternak lainnya. Ini pemirsa. Iya, Ini yang disebut sebagai maggot. apa? Lalat tentara hitam ya? Bukan Kak, nanti setelah dia dari sini, dia akan ke fase pupa atau kepompong. Oh iya. Nah, seperti ini. Setelah menjadi ulat, Setelah ulat, dia akan kepompong hitam kayak gini. Dan akan menetas, pada akhirnya akan menjadi lalat atau yang kayak kakak bilang tadi, black soldier fly, lalat tentara hitam. Begitu, kalau misalnya di kelolanya sendiri, kita mulainya itu dari sini. Telurnya dikembangbiakan di sini. Nanti dia akan makan sampah organik di sini sampai akhirnya membesar. Akhirnya membesar, kita akan pindahkan ke kandang yang hijau di sana. Boleh sekalian langsung ke sana. Ya 12 hari dia itu akan siap panen, Kak. Nah, siap panennya itu seperti ini. Dipanen sama abangnya, dipisahkan antara kasgot atau bekas maggot dengan maggotnya sendiri yang akan dijual ke langganan atau peternak gitu. ini siap untuk dijual ya Kak ya? Iya, benar. Jadi prosesnya yang berada di sini berapa lama Kak? Jadi prosesnya dia dari telur tadi kan 12 hari. 12 hari, 14 hari, dia itu akan langsung dipanen. Jadi waktu masa panennya itu paling udah memaksimalkan waktu 1 hari, Kak. 1 hari langsung selesai panen. Karena bisa aja kita memanennya itu waktu 15 hari. Cuman kan proteinnya udah nggak bagus lagi untuk hewan ternak gitu. Jadi kita selalu usahakan dia itu waktu lagi proteinnya lagi bagus dan waktu panen yang tepat gitu. Karena proteinnya lebih tinggi di situ ya Kak ya? Iya, benar. Bertelur Pupa. lagi. Pupa menetas menjadi lalat. Iya, lalat tentara hitam. Gitu. Iya, yang besar-besar. Besar kayak tawon dia sebenarnya. Ini lagi kawin nih kayak gini. Oke Kak, jadi proses untuk satu telur itu ada berapa lama Kak? Jadi Setelah dari pupa dia masuk ke kandang ini Iya, gitu ya. kandang ini. Kalau dari pupa dia akan memakan waktu 1 sampai 2 bulan Kak untuk dia berubah jadi lalat kayak Lalat, gini. iya. Nah, lalatnya ini hanya ada waktunya 7 hari. Jadi setelah 7 hari dia akan mati. iya. Jadi betinanya setelah dia bertelur dia akan mati. Sementara jantannya setelah kawin dia akan mati. Nah, setelah betinanya bertelur, nih bisa dilihat telurnya di sini. Kita buka, dia bertelur di sini, di kayu-kayu. Nih, dia bertelur di sini. Nah, kita bisa lihat telurnya seperti ini. Halus-halus kayak gitu. Nah, telur ini akan dipanen Kak langsung setiap harinya. Tuh. Nah, telurnya dipanen, nanti akan dipelihara lagi menjadi larva yang kayak tadi selama 2 minggu. Itulah siklusnya ya Kak ya? Iya, Begitulah begitulah siklus di selanjutnya sini. ya? Iya. Biasa, setelah kita touring bagaimana siklus dari awal telur hingga menjadi menghasilkan telur kembali, kita lihat tadi ada lalat hitam gitu. Selain itu juga ada produk yakni pupuk organik dari Kelola. Oke, kita juga perlu tahu nih Kak Intan. Ini kan sampah organik, ada dedaunan, bekas kulit buah. Apakah semua sampah organik ini dijadikan sebagai makanan untuk Makanan mendukung larva gitu ya? pertumbuhan dari telur ini? Oke. Apakah semua jenis sampah organik atau ada yang dipilih gitu? Jadi sebenarnya nggak semua sampah organik Kak sebenarnya. Ini sebenarnya jatuhnya kayak apa makanan yang kita makan dia bisa makan. Tapi untuk sampah organik yang berselulosa tinggi seperti daun, batang dia itu nggak bisa makan karena kayak kita juga nggak bisa makan gitu. Jadi misalnya kayak sampah organik yang kita makan ada nasi, ada sayur, ada buah atau buah-buahan busuk lainnya itu semua bisa dimakan sama si maggot atau roti kadaluarsa, susu bubuk begitu. Nah, si sampah organiknya itu nanti akan berubah jadi kayak gini. Akan dikelola.
Oke, jadi ini menjadi salah satu contoh produknya selain daripada telur ya Kak ya? Daripada larva black soldier fly, kita ada produk sampingan berupa pupuk organik khas got bilangnya atau bekas maggot. Jadi bentuk organiknya itu jadi kayak gini nih, pupuknya remas kayak daun teh sih orang banyak bilangnya karena bentuknya kayak gini kan dan nggak berbau gitu. Biasa setelah berbincang-bincang dengan Kak Intan Purba, tentunya bagian biologi. Sekarang kita ke bagian bisnisnya dulu bersama Kak Intan nih. Kak Tutur, maaf Kak Tutur. Langsung aja Pak Kak, di mana pemasarannya sejauh ini? Oke. Pemasarannya dan produknya apa saja? Jadi kalau misalnya tadi kita bicara tentang siklus, Ya. sekarang kita bicara tentang produk apa sih sebenarnya yang dihasilkan sama kelola. Jadi kan dari hasil budidaya itu kita udah bisa ngasilin telur. Teman-teman yang mau belajar bisa nih beli telur sama kita. Kita juga bisa diskusi gimana sih Kak untuk budidayanya. Nah, kita sediain juga pelatihannya. Pelatihannya itu bersifat private ya teman-teman. Jadi kalian bisa nanya apapun ke Kak Intan yang merupakan praktisi nih untuk budidaya maggotnya. Kedua, kita juga jual ininya maggot freshnya. Itu larva dari black soldier fly untuk pakan ternak atau ikan teman-teman nih. Jadi kalau kita itu udah jual ke peternak ayam, peternak ikan misalnya ikan lele, ikan nila, dan responnya perkembangan dari ternak mereka bagus banget gitu. Dan Karena proteinnya tinggi ya Kak? benar, dan kan dia organik ya Kak. Jadi katanya rasanya lebih manis nih. Nah, kita juga nih jual namanya pupuk. Jadi kotoran dari maggot itu bisa nih dimanfaatkan sebagai pupuk Kak. Ternyata kita udah uji lab, nitrogennya sangat tinggi nih teman-teman. Kalau kita bantu petani di Tiga Runggu, petani di Merek, jadi mereka budidaya atau untuk menanam kentang, hasil dari kentangnya itu bagus katanya gitu. Dengan memakai pupuk ini ya Kak? Iya, benar-benar. Terus kita juga melihat peluang, ternyata maggot hidup itu bisa diolah lagi nih menjadi maggot kering. Jadi maggot kering itu larva BSF yang kita keringkan dengan suhu optimal, cocok untuk ikan koi, anjing galian atau kucing Untuk galian. hewan peliharaan di rumah Bener, ya Kak ya? iya. Selain untuk ternak, bagi pemirsa juga yang ingin untuk pakan ternak di rumah ya Kak? Iya, hewan peliharaan kita misalnya ikan koi gitu. Terus apalagi ya yang ditawarkan sama kelola? Kalau kita juga membuka peluang kalau misalnya teman-teman yang sudah budidaya, kita bisa mitra nih, kita bantu pemasarannya. Gimana sih pemasarannya? Nah, karena maggot ini sebenarnya belum banyak diketahui sama orang, kita memasarkan itu melalui sosial media kita, Facebook, Instagram, dan TikTok. Nah, di Facebook kita coba perkenalkan sebenarnya maggot itu apa manfaatnya, gitu juga pupuk gitu Kak. Terus kita juga bentuk grup di Facebook, grup misalnya peternak sama petani bisa gabung tuh di grup namanya Maggot BSF Siantar. Di situ kalian bisa nih nanyain gimana cara budidaya maggot, produknya bisa dijual nggak? Sebagai forum diskusi ya Kak ya? Bener. Seputaran maggot bisa dibahas di situ. Bener banget. Terus kita juga ada grup WhatsApp-nya Kak. Jadi di situ peternak, petani atau yang mau budidaya maggot bisa diskusi sama kita gitu. Nanti kita kasih linknya juga Kak untuk grupnya di Facebook maupun di WA gitu. Untuk menjaring anak-anak muda kita pakai Instagram dan TikTok pastinya. Nah, Milenial ya Kak ya? bener. Jadi di Instagram itu kita tetap kasih edukasi juga, tapi lebih menarik konten-kontennya gitu Kak. Kita juga nggak lupa nih untuk membuat produk yang baik. Kan target pasar kita kan petani peternak. Kita berkunjung ke tempat mereka, kita diskusi, oh ini ayamnya jumlahnya berapa ekor, dikasih makan apa aja, oh bisa nih dikasih makan maggot, kita lihat perkembangannya gitu. Jadi selain online, kita tetap harus datang ke target market kita, yaitu petani, peternak, sama teman-teman yang mau budidaya gitu. Keren sekali nih workshop kelola ya pemirsa. Mantap. Keren banget. Ada maggot fresh, ada maggot kering, ada telur, ada pupuk juga, pupa, ada pupuk, dan semua yang ada di siklus-siklus itu semua jadi produk pemirsa. Selain itu kita bisa mendapat pelatihan ataupun edukasi. Jadi kalau pemirsa yang mau berkunjung ke sini, alamatnya itu di Jalan Matio, Kelurahan Naga Huta Timur, Kecamatan Siantar, Marimbun.
ya Kak ya. Iya. Oke, selanjutnya nih Kak, apa kira-kira yang unik dari budidaya maggot ini yang perlu pemirsa juga ketahui? Jadi kenapa sih kita buka pelatihan ya Iya. Kak? Jadi kalau misalnya Intan kan memang dia fokusnya ke lingkungan gitu. Iya. Jadi di bisnis ini ada namanya ekonomi sirkular. Iya. Jadi apa sih ekonomi sirkular itu? Gimana caranya kita manfaatin nih sampah organik yang biasa dibuang-buang orang menjadi pakan protein tinggi, menjadi pupuk, bisa lagi sumber pendapatan gitu. Kita juga pengennya ke masyarakat, gimana caranya kita ajak masyarakat nih, kita sama-sama belajar budidaya, gimana cara pemasarannya kita bisa bantu, kayak gitu. Jadi kerjasamanya pasti bisa kita buat lah gimana. Monalisa TV kembali lagi kepada dua wanita cantik ini. Langsung aja kepada Kak Intan Purba ya Kak Intan, melihat usaha budidaya maggot yang begitu sangat menjanjikan ya Kak. Tentunya ada harapan bagaimana peran daripada pihak-pihak seperti pemerintah ataupun masyarakat agar melek terhadap ini. Bagaimana sih Kak harapannya? Kalau harapan kita dari kelola kepada pemerintah, kita terbuka atas segala bentuk kerjasama, atas segala bentuk komitmen dan koneksi yang bisa membangun nih kebersamaan kita antara pengelolaan masyarakat dan pengelolaan sampah juga tentunya kan. Jadi kita akan menerima segala bentuk bantuan, ajakan untuk kampanye untuk bersih sampah dan juga kampanye untuk mengolah sampah sesuai juga dengan program ibu kita kan, Ibu Iya. Susanti Lisa, lihat Untuk sampah ambil, iya. mewujudkan Kan program siantar ibu yang begitu sehat. sih. Kalau untuk masyarakat, kita ngajak masyarakat, yuk mari kita mulai manfaatkan sampah mulai dari diri kita. Oke nih Kak, mengenai pembiayaan sejauh mana sih peran dari pemerintah mendukung bisnis ini? Sejauh ini belum ada peran dari pemerintah ya, tapi kita akan selalu Berharap, membuka pintu ya. dan berharap nih pemerintah untuk datang bekerja sama atau setidaknya berkolaborasi Ya, dengan kelola pasti bersinergi. kita bersinergi lah Ya. gitu kan, pasti kita terbuka begitu sih harapannya. Kalau untuk sekarang berkaitan sama modal mungkin ya, karena memang kita visi misinya sama, jadi bukan bisnis hanya menghasilkan keuntungan, kita pasti pengen bermanfaat gitu. Jadi kita nggak apa-apa pakai dana pribadi dulu nih sekarang. Tapi ya gitu, kalau misalnya kita pakai dana pribadi pasti kan terbatas. Kita sangat terbuka seperti yang Intan bilang tadi, pemerintah ngajak apa, kerjasama, ataupun perusahaan untuk bagian CSR-nya, kita bisa untuk mendiskusikan itu gimana caranya kita create yang dampak yang benar-benar gitu. Selain untuk masyarakat, lingkungan nih Kak. Ini kan tujuannya ini sangat besar ya Kak, nggak hanya stuck di situ aja. Kita juga mau manfaatnya ini kepada masyarakat luas tentunya. Kalau bisa se-Indonesia ya pemirsa. Sejauh ini ada tidak kerjasama dengan perbankan atau apa, bisa dijelaskan Kak? Tutor? Kalau untuk pendanaan memang kami masih proses dengan Bank Mestika, salah satu bank di Sumatera Utara lah gitu. Jadi Bank Mestika melihat kami secara prospek bisnis juga oke, secara kebermanfaatan ke lingkungan dan masyarakat oke. Jadi sampai sejauh ini kami masih dibimbing untuk gimana cara kami menjadi UMKM yang secara bisnis plan atau untuk eksekusi bisnisnya dulu. Nanti untuk pendanaan mereka bakal setelah ini kita diskusikan gitu Kak. Tapi kembali lagi kita akan selalu membuka dari segala macam perbankan di Indonesia. Silakan, kita akan selalu membukakan pintu dan Pintu mencoba terbuka untuk lebar. berdiskusi. Benar sekali Kak. Nah pemirsa, demikian hari ini kita touring di workshop kelola miliknya Kak Intan Purba, dibantu oleh temannya Kak Tutur ya. Bagaimana pemirsa, sungguh edukatif dan inovatif bukan? Jadi kalau teman-teman yang mau berkunjung ke kelola ataupun untuk apa ya Kak, membantu tugas penelitian juga boleh. Silahkan. Terbuka untuk masyarakat luas, terbuka pintu lebar, silakan datang. Dan pemirsa yang mau tahu akun Instagramnya, ini ada kartunya nih. Bisa nanti kami share di Monalisa TV. Terima kasih pemirsa Monalisa TV, Horas. Bye-bye. Yang bijak taat pajak. Bayar pajak di Krisin aja. Kris, cara bayar kekinian mudah dan aman. Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support Kris seperti OVO dan Link Aja. Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah. Scan QR Code, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran. Kris, cara bayar pajak mudah dan praktis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar.